Horas, 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 Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Saya terharu, ya, sangat terharu dengan kemampuan orasi dari Presiden Prabowo Subianto di Rapimnas TNI Polri. Sebagai rakyat terkesima lah saya. Bukan hanya haru, betapa hebatnya intonasi, ya, bahasa tubuh, dan ketegasan dari orasi tersebut dari Prabowo Subianto sebagai presiden yang kita harapkan akan sesuai tindakan dengan kemampuan sebagai orator politik, bukan hanya sebagai retorika yang nggak ada manfaatnya juga bagi rakyat, ya. Sampai ini udah 100 berapa hari nggak ada juga apanya gebrakannya, ya. Listio Sigit Prabowo masih nongol aja itu Kapolri busuk itu, Kapolri sampah pengecut itu di situ, ya. Yang prestasinya hanya menempatkan kepolisian semakin kotor, terkorup se-Asia Tenggara, ya. Nah, coba kita dengarkan dulu, nanti saya kaitkan dengan si Tito Karnavian dan Krisnamurti, mafia dari segala mafia di kepolisian itu. Berani nggak menumpas Prabowo Subianto nih, ya, sebagai otak rekayasa kasus Jessica Wongso dan mungkin kasus-kasus lainnya. Cuma kita nggak punya data. Kebetulan aja ini Jessica kita tangkap basah, kedua jenderal sampah ini, dan masih dipakai juga oleh Prabowo Subianto ini. Mana, ya, bukti antara kemampuan orasi dengan ketegasan di lapangan kok belum terlihat sama sekali, tanda-tandanya pun belum terlihat, apalagi kenyataan, ya. Ini dia apanya. Wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-undang dasar, undang-undang, keputusan-keputusan presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan presiden dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan. Semua rencana terbaik suatu bangsa tidak ada artinya kalau tidak dapat diimplementasikan. Saudara-saudara sekalian, karena itu biasanya ciri khas negara yang gagal adalah tentara dan polisi yang gagal. Tentara dan polisi adalah bagian dari suatu negara yang memiliki suatu kekuasaan khusus. Tentara dan polisi diberi kekuasaan oleh negara untuk memegang monopoli fisik, monopoli senjata. Kekuasaan ini sangat besar. Rakyat yang mempercayakan kekuasaan ini kepada saudara-saudara sekalian. Rakyat yang menggaji saudara. Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala. Rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi. Dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya. Diberi kekuasaan kepada saudara
Artinya rakyat kita menuntut dari saudara-saudara dedikasi yang sangat tinggi, pengorbanan yang sangat tinggi. Bahkan bisa disebut begitu saudara menerima mandat tersebut, menerima kekuasaan tersebut, saudara-saudara sebenarnya sudah menyerahkan jiwa dan ragamu kepada negara, bangsa dan rakyat. Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu adalah artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara. Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu. Kalau saudara berani memakai pangkat jenderal, artinya saudara harus yang pertama berani memberi nyawa saudara untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu arti. Nah itulah ya orasi. Bagaimana Prabowo Subianto ini sebagai orator politik ya, namanya saja ketua umum partai Gerindra ya, tentu membangkitkan semangat itu untuk anggota-anggota partainya, bagus sekali. Cuma ketika dia jadi presiden tentu jauh lah ya perbedaannya. Ya ketika dia jadi presiden ya bukan hanya sekedar ketua umum partai ya, menggelorakan semangat dan bla 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 kepentingan rakyat. Sekarang Anda eksekutor lapangan ya, eksekutif ya. Jadi ya sesuaikan orasi-orasi itu. Saya lihat tadi yang pesertanya pun sudah agak ngantuk-ngantuk saya lihat ya. Kayaknya itu sudah pidato yang berulang-ulang dan bakal diulang lagi di masa depan tanpa ada tindakan nyata ya. Bosan kita mendengar orasi-orasi merdeka, bosan ya. Orang kecil, kita membela orang kecil untuk rakyat, bosan Pak Prabowo Subianto. Dalam senyap lakukan itu ya. Orasi sekali-sekali, apalagi orasinya nanti sudah berulang-ulang, bosan orang, bosan gitu ya, bosan sekali. Apalagi jenderal Anda dipangkat di pundak Anda, siap mati untuk rakyat, boro-boro Pak. Yang terjadi adalah untuk mencapai jenderal mereka melakukan rekayasa. Tito Karnavian itu, Krishnamurti itu, Tito Karnavian dan Krishnamurti ini. Inilah otak rekayasa. Berani nggak Anda menangkap orang ini, membidana orang ini? Itu aja tindakan nyata. Ya. Ini orang manusia sampah ini berdua ini, inilah yang merekayasa kasus. Bayangkan ya, yang sudah media nasional aja berani mereka rekayasa ketika mereka di Polda Metro Jaya 2016. Apalagi yang tidak tersentuh media. Bayangkan, berani nggak Anda menghukum orang ini dua? Ya. Baru di situ saya menghormati Anda. Sepanjang mereka dua ini aman, apalagi masih aktif ini si Krishnamurti, ya. Tito Karnavian Anda angkat lagi jadi Mendagri. Ya. Tentu sifat-sifat rekayasa ini ya dibawalah di kementeriannya atau departemen apapun yang dia pimpin ya. Jadi ya itulah. Sepanjang ini orang dua nggak diringkus dari republik ini, maka orasi Anda sebagai presiden akan membuat saya tertawa dalam hati dan ngantuk. Ngantuk, Pak.
Ya, kalau sama orang ini dua aja Anda tidak berani, apalagi mati demi rakyat. Alah, jauh kali itu levelnya. Sikat dulu orang ini dua. Gitu, paling tidak perintahkan Listio Sigit Prabowo itu untuk memeriksa mereka dua ini. Ya, dimulai dari periksa ini. Muhammad Nur Lazar, ahli penipu digital forensik Mabes Polri ini, Pak. Nilai merekayasa pakai software gratisan. Ini pakai e-Redshop dan Freemake gratisan dari internet untuk mengotak-atik video CCTV Jessica Wongso. Bayangkanlah bagaimana mereka menginjak-injak hukum dengan merekayasa kasus. Pertanyaannya, Prabowo, apakah Anda punya nyali? Nyali nggak? Gitu. Untuk menersangkakan orang ini. Karena ini pintu masuk semua, saya kira kasus-kasus yang lain. Kasus KM50, kasus Vina Cirebon, dan lainnya. Saya yakin ini Tito Karnavian ini adalah kunci masuk untuk membongkar rekayasa-rekayasa lainnya. Pertanyaan $1 million question, Pak Prabowo Subianto. Apakah Anda punya kekuasaan yang cukup untuk menumpas orang ini? Kalau Anda punya kekuasaan yang cukup, ya, dan Anda tidak melakukannya, berarti Anda seorang pengecut. Gitu. Saya sudah kasih pilihan Pak Prabowo Subianto kepada Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri itu. Tangkap mereka. Kalau saya salah, penjarakan saya seumur hidup. Penjarakan saya, Pak, seumur hidup. Siap saya. Gitu. Itu saja tantangan saya dari dulu. Tangkap mereka atau penjarakan saya. Gitu. Pilihannya cuma dua ini. Ya. Sampai PK kemarin pun November 2024 masih menipu ini. Bukan karena seorang Jessica Wongso, Pak Prabowo Subianto, tetapi kebiasaan merekayasa ini, Pak. Ya. Kebiasaan merekayasa ini akan menulari institusi kepolisian, sehingga semua hasilnya rekayasa. Jika mereka dua ini sudah ditumpas, maka junior-junior mereka akan takut melakukan rekayasa dan tidak diulangi lagi. Kan terbukti, Pak, di kasus Sumbar, ya, Afif Maulana. Dengan enteng Irjen Suaryono itu DVR terhapus otomatis, DVR CCTV itu 11 hari baru kami periksa, ternyata sudah terhapus. Bayangkanlah itu. Kualitas apalah itu? Jenderal apalah itu siap mati. Siap mati mungkin demi karirnya, demi keluarganya, demi uangnya, bukan demi kebenaran apalagi untuk rakyat. Jauh kali. Itulah, cobalah rekayasa itu di kasus Vina Cirebon tahun 2016 juga. Video CCTV tidak bisa dibuka karena operator. Anggaran berapa triliun itu untuk mereka? Cuma mencolokkan USB aja nggak bisa dilakukan. Kan kebohongan demi kebohongan, rekayasa demi rekayasa. Berani nggak Anda hentikan tanpa orasi yang menggelorakan, yang membuat kami wow. Kalau sekedar orasi politik masih jauh Anda dari Soekarno, Presiden Soekarno, Pak. Kalau cuma jago-jagoan orasi. Cuma seharusnya Anda bekerja senyap gitu loh, menumpas mereka-mereka ini untuk penegakan hukum, supaya jangan makin bobrok kepolisian ini. Gitu loh. Kalau TNI saya tidak tahu kasus, tapi kalau ada kasus pun saya teriakkan. Kerja senyap harusnya gitu loh, tanpa orasi-orasi yang nanti Anda ditagih dan ujungnya diulangi lagi orasi yang sama, orang akan tidur. Saya aja tadi sempat ngantuk dengarnya, padahal cuma 5-6 menit aja kan. Karena apa? Karena kalau cuma sekedar perkataan, ya tanpa ada contoh, tanpa tindakan aktual di lapangan, maka itu masuk kiri keluar kanan, garbage. Kalau dalam digital itu udah recycle bin, udah hapus, nggak ada gunanya. Tetapi kalau Anda sebelum mengatakan itu, tetapi sudah ada aksi nyata, tumpas itu semua, berani itu Listio Sigit Prabowo menumpas itu para rekayasa, jenderal-jenderal rekayasa di kepolisiannya, baru saya angkat topi. Ya, 1 jam pun akan saya dengarkan orasi Anda, 10 jam pun. Sampai nggak tidur pun saya dengarkan orasi Anda. Tetapi hasilnya apa sampai sekarang? Inilah mereka, Pak, tim perekayasa kasus Jessica Wongso.
Ini ada Christopher Harimandrianto, ini sipil Pak, penipu juga nih. Ini ada Jaksa Sandi Andika, menipu juga di persidangan dia. Mengatakan flash disknya tidak berubah isinya. Padahal bohong, penipu. Sampai sekarang masih dikasih makan rakyat itu. Ini juga Haribowo, jaksa juga. Malah naik pangkat di Kejaksaan Agung sekarang jabatannya. Ini juga satu lagi nih. Si Wahyu Oktaviandi. Masih dikasih makan rakyat juga para penipu ini. Inilah siapa ini? Si Krisnamurti Jenderal Sampah ini. Kalau saya salah Pak, sudah lama saya ditersangkakan mereka. Apa sih? Enteng sekali melaporkan saya. Mereka semua di baris krim semua pekerjaannya. Apalah saya seorang masyarakat jelata, cuma seorang pemancing di Danau Toba saya Pak. Ya. 1 million question, Pak Prabowo, berani nggak menindak ini? Mulailah dari Tito Karnavian, kok malah Anda angkat jadi Menteri Dalam Negeri? Ya penuh rekayasa lah semua kementeriannya itu. Kalau ini udah setahun saya teriaki nih, si mereka dua ini, Jenderal Sampah ini. Pertanyaannya, mereka punya link semua itu, jabatan di baris krim. Nggak berani menersangkakan saya. Karena apa Pak? Karena saya pegang bukti ilmiah. Anda orang terdidik kan? Hanya percaya pada data. Bukan perkataan, bukan pengakuan. Saya punya data. Berdasarkan metadata. Berdasarkan keilmuan saya pelajari 30 tahun tentang sinyal, audio ya Pak. Gambar, digital, image, dan video. Inilah metadatanya mereka. Semua mereka pakai Red Soft ini Pak. Semua video CCTV 1, 3, 7, dan 9 yang menersangkakan Jessica Wongso, mereka kabur-kaburkan, mereka animasi, mereka ubah-ubah, permainkan pergerakan video tersebut supaya tidak terlihat benda-benda, tidak terlihat pergerakan tangan Mirna Salihin mengambil sedotan. Nah inilah perbuatan mereka. Gitu Pak Prabowo Subianto. Saya yakin Anda sudah dengar ini teriakan-teriakan saya. Mungkin ada partai Gerindra atau simpatisan yang menyampaikan ini. Gitu. Pertanyaannya, apakah kita biarkan orang ini akan check out dari dunia ini tanpa pertanggungjawaban hukum terhadap rekayasa kasus? Ya, Krisnamurti inilah orang yang mendatangi ke sel tikus Jessica untuk mengaku perbuatan sesuai dengan video CCTV yang sudah mereka rekayasa. Kembali lagi saya tegaskan, ini bukan karena Jessica, Pak Prabowo Subianto. Saya tidak kenal. Saya hanya membela kebenaran. Ketika kebenaran dikorbankan, maka saya tidak mau netral. Apalagi bidang yang saya geluti seumur hidup saya. Ya. Kalau orang ini tidak di penjara, saya sampai saya mati pun akan saya teriaki orang ini dua. Bahkan ketika mereka sudah ada di kuburan pun, kalau mereka duluan mati dari saya, akan saya tetap teriaki ini, agar tahu anak cucunya. Makanya selesaikan ini Pak. Ya, tangkap manusia bejat biadab ini, ya, memanfaatkan wewenangnya, ya, seperti Anda bilang tadi dalam pidato, punya wewenang memonopoli senjata. Dan satu lagi Pak, memonopoli menangkap, memidana. Ya. Itu yang tidak punya kami miliki sebagai bukan aparat hukum. Ya. Jadi mulailah ya, kalau Anda benar-benar bukan sekedar orasi, yang kami sudah bosan dengar orasi-orasi. Anda juga sebagai ketum parpol Gerindra sudah sering kami dengar orasi-orasi itu. Cuma di sekaranglah saatnya eksekusi. Kekuasaan yang diberikan rakyat itu pakai sebesar-besarnya untuk rakyat. Tangkap dulu orang ini. Gitu. Ya. Hormat saya 1 hari 1 malam pada Anda. Tapi kalau besok kita dengarkan lagi orasi-orasi tersebut, bolak-balik berulang-ulang, anak-anak pun disuruh mendengarkan Bapak itu. Nggak mau Pak. Nggak mau, apalagi kita yang edukasi sarjana ke atas. Apalagi, ya skip, nggak usah ditonton itu. Model bebe deh, boleh bebe, sepalacing. Cuma enak didengar kecap yang
yang seperti penjual kecap saya nomor 1, tetapi tidak ada dampaknya yang dirasakan oleh masyarakat. Ya, saya tantang Anda, Pak Prabowo Subianto, ya, berpihaklah kepada rakyat. Tumpas itu para jenderal-jenderal prekayasa itu, ya, yang memanfaatkan jenderalnya, apalagi mau mati demi rakyat, menipu untuk mengorbankan rakyat, merekayasa supaya mereka naik pangkat. Ya. Saya akan tetap bersuara kepada mereka ini. Nggak mau tahu saya mereka sudah almarhum pun saya teriaki supaya generasi ke depan paham. Pernah hidup jenderal-jenderal sampah, jenderal-jenderal polisi sampah ini, dan tidak diapa-apain. Padahal sudah saya teriakin. Rezim Joko Widodo juga sudah saya teriakin. Mulai dari Ketua DPR, Menko Polhukam saat itu, Mahfud MD, terus Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, sudah saya surati semua, lewat email semua saya sertakan bukti itu, nggak berani. Sekarang rezim sudah berganti, rezim Prabowo Subianto, berani nggak? Gitu. Kalau nggak berani, ya sama aja lah ya. Tuh apa kita ganti presiden kalau sama-sama pengecut ya, terhadap orang ini aja takut. Apalagi kalau kita diserang negara lain, sampai dirudal kita. Buktikanlah dulu bahwa sama cuma orang ini aja nggak berani ya. Mending saya yang jadi presiden, saya ribak ini semua ini. Ya. Mati itu urusan Tuhan itu, kalau masalah itu. Ya. Saya ribak langsung orang Hindu, langsung saya gelap, mungkin saya taruh itu. Jadi buktikanlah, Pak. Gak usah ngomong-ngomong kayak apa, orasi-orasi, bosan. Orasi A sampai Z besok diulang-ulang, bosan kali pun. Tindakan nyata Anda sudah 100 hari lebih ini. Apalah hasilnya. Vina Cirebon pun tetap seumur hidup. Padahal sudah ada bukti ilmiah. Anda orang terdidik, percaya kesaksian atau scientific evidence Pak Prabowo Subianto. Menersangkakan orang, memidana seumur hidup hanya berdasarkan kesaksian aib. Percaya nggak Anda sebagai orang terdidik lah dulu? Malah lebih percaya kita scientific evidence, undebatable, yang tidak bisa diperdebatkan daripada kesaksian. Tapi itulah kenyataan hukum di Indonesia. Karena kesaksian itu bisa seumur hidup orang di penjara. Padahal ada ekstraksi SMS itu almarhum Vina masih hidup. Dalam waktu yang disangkakan itu, yang dituduhkan. Cobalah itu. Inilah apa kita. Fakta. Bobroknya hukum di Indonesia dengan potret hukum yang begini, dengan enteng para hakim itu mengabaikan itu scientific evidence. Cobalah bayangkan, kita gaji hakim itu ratusan juta tunjangannya, Anda naikkan lagi kemarin tunjangan hakim itu, tetapi ya dengan enteng mereka, saya yakin itu berkas gak dibaca atau ada duit. Kan hanya ada dua itu, membantah scientific evidence, hanya ada dua, nggak mau baca, nggak mau tahu, atau yang kedua memang ada duit di belakang karena ada mafia hukum, mafia perkara di Mahkamah Agung, Pak Prabowo Subianto. Inilah, ya jangan Anda bilang saya tidak bisa intervensi, kenapa enggak demi rakyat, mati pun siap untuk rakyat, apalagi cuma mengintervensi Mahkamah Agung, memang siapa mereka? Kalau demi rakyat, bukan demi kasus Anda misalnya berpolemik di Mahkamah Agung, tetapi kan demi rakyat, kasusnya rakyat, ya wajarlah dibela. Jangan dengan enteng cuci tangan, itu kan urusan Mahkamah Agung, itu kita eksekutif. Jadi kalau dibiarkan mereka uncek, tanpa ditanyakan, diperiksa, diinvestigasi, ya semena-mena lah itu. Udah digaji oleh rakyat, kerjaannya semena-mena. Apalagi nikmatnya, kurang nikmatnya itu kerjaan begitu. Digaji oleh rakyat, tapi ketika dikritisi rakyat nggak mau dia. Itu sudah aku itu, wewenangku.
Enak kali kok kalau gitu, cari aja gajimu sendiri biar suka-sukamu kerja. Kan begitu Pak Prabowo. Ya, seperti Anda bilang tadi, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki dibayar rakyat, ditambah lagi tunjangan, ditambah lagi khusus Kapolri itu. Ya, tunjangannya, rumah dinas, jalan-jalan segala macam, dinas ke sana kemari, itu dari rakyat itu. Begitu juga di Mahkamah Agung. Ya, semua dibayar rakyat. Masa nggak mau bertanggung jawab dengan rakyat? Harusnya kalau memang mereka hebat, ya ayo kita lakukan diskusi ilmiah. Ya, keputusan kami yakin benar, ayo kita diskusi ilmiah di kampus atau di mana. Kan begitu, jangan suka saya lah, aku udah punya wewenang dikasih undang-undang, aku hakim agung, sukaku. Hakim agung itu punya kewenangan. Manusia biasa pun, kampusnya pun biasa-biasanya Pak Prabowo Subianto, para hakim agung itu. Masa nggak bisa kilaf? Nggak bisa salah? Nggak bisa disogok? Kan konyol seperti ini kita bernegara. Ya. Oke Pak Prabowo, saya tantang Anda untuk menangkap Tito Karnavian itu. Ya, kita buktikan secara bersejarah bahwa bangsa ini bangsa yang besar, bukan bangsa yang pengecut. Lewat apa? Presidennya yang bukan pengecut. Ya. Kalau orang ini, kedua orang ini nanti, ya, sampai mati tidak dimintai tanggung jawab, maka kita adalah bangsa pengecut. Masa sama orang ini dua aja kita takut? 280 juta rakyat dipimpin oleh presiden yang mantan komandan jenderal Kopassus, ya, pasukan khusus. Masa sama orang ini aja takut? Kan konyol republik ini, didirikan oleh pendiri bangsa. Tapi sama orang ini dua takut. Inilah pengkhianat bangsa ini. Penjajah ini, menjajah bangsanya sendiri. Merekayasa kasus untuk prestasinya, untuk menaik pangkatnya. Kalau saya salah Pak Prabowo Subianto, selalu saya ingatkan. Ya, kurung seumur hidup pun saya siap Pak, kurung. Gitu Pak Prabowo Subianto. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.